sedihnya. Temannya itu jalan-jalan ke sana, kamu kok di rumah aja gitu loh Mbak. Teman-temannya sudah bisa kerja, kamu kok makan aja gitu loh. Pengen sehat, bisa jalan gitu aja, saya sudah bersyukur, sudah terima kasih Mbak, ya Allah. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tidak seperti sebagian warga desa yang bergantung hidup dari hasil panen ataupun ternak, wanita separuh baya ini hanya mengandalkan kemampuannya membuat jajanan demi menafkahi keluarganya. Ya, sejak sang kepala keluarga wafat, Siti Emiasi yang akrab dipanggil Emi ini mau tidak mau harus berjuang keras untuk merawat 3 orang anak yang dikasihinya. Mula-mula dia dari ladang pulang, saya suruh bikin reng Pak, biar kan dapat bedah rumah Mbak ya, saya dapat bedah rumah dari pemerintah. Terus kemudian minta makan Mbak, minta makan, badannya itu terus lemas, terus nggak ada gitu. Entah apa penyakit apa itu namanya, kata orang-orang angin duduk gitu loh, mungkin dari kecapean. Setiap pagi, Emi harus bergegas mempersiapkan segala bahan yang diperlukan untuk membuat kue cempuro. Kue tradisional yang berbahan dasar tepung beras dan gula Jawa. Satu kilogram beras coba diolahnya untuk dijadikan tepung sebagai bahan adonan kue cempuro. Namun sebelum diolah, beras yang sudah dicuci bersih ini harus direndam dulu selama setengah hari. Perendaman bertujuan agar beras tidak terlalu keras saat digiling nantinya, sehingga dapat dengan mudah ditumbuk dan dihaluskan menjadi tepung. Pada tahap berikutnya, beras yang sudah menjadi tepung ini harus segera dikukus agar tidak cepat menimbulkan aroma apek yang tidak sedap. Proses pengukusan membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam agar tepung berasnya matang dengan sempurna. Namun tepung beras yang sudah matang belum dapat langsung diolah. Wanita berusia 46 tahun ini harus mendiamkannya dulu semalaman. Proses ini bertujuan untuk menambah cita rasa pada kue cempuronya nanti. Biar rasanya enak Mbak, biar empuk gitu rasanya. Kalau langsungan itu ya nggak bisa enak rasanya gitu loh. Proses pembuatan kue ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karenanya, Emi harus menyiasati waktu dan biaya agar bahan baku tepung yang siap olah selalu tersedia. Jadi setiap hari Emi tak henti memproduksi tepung bahan cempuro agar ia bisa membuat dan menjual kue cempuro setiap hari pula. Utang dulu, utang sama warung itu. Aku pinjam gini, pinjam gula, pinjam kelapa, pinjam beras. Totalnya berapa gitu. Kalau ya warung kan nggak tentu, kadang nggak laku, kadang laku separuh gitu. Terpaksa tokonya ditunda lagi, kalau dapat lagi gitu. Setelah didiamkan semalaman, adonan cempuro kini siap diolah. Untuk membuat adonannya, Emi hanya membutuhkan air yang sudah dicampur dengan garam secukupnya. Dituang sedikit demi sedikit pada tepung di atas tampah, seraya mengaduk dan meratakan dengan jemari tangannya. Keterbatasan hidup membuat Emi tidak dapat membeli peralatan yang lebih modern untuk membuat kue. Namun baginya mengaduk menggunakan tangan menghasilkan adonan yang lebih baik, karena ia dapat merasakan tepung yang sekiranya masih menggumpal. Sebenarnya, kue cempuro dapat dibentuk dengan cetakan, tetapi ia memilih menggunakan daun pisang sebagai pencetak sekaligus pembungkusnya.
Selain banyak terdapat di sekitar rumah, daun pisang ini juga bisa menambah aroma wangi pada kue cempuro nantinya. Kue cempuro juga dikenal dengan rasa gurih dan manis gula Jawa. Namun pemberian gula Jawa tidak dicampurkan pada adonan tepung beras, melainkan diberikan pada saat proses pembungkusan. Dalam satu bungkus kue, Emi biasa menakar 2 hingga 3 sendok makan adonan tepung. Sedangkan gula Jawa hanya diberi setengah sendok makan. Takaran ini ditentukan berdasarkan pengalaman Emi. Kue yang terlalu manis justru tidak disukai pembelinya. Saya kasih air kurang banyak gitu loh, jadinya mentah separuh, matang separuh, gagalnya gitu. Mau dijual saya buka lu kok gini gitu loh. Sekiranya semua adonan sudah terbungkus daun pisang dengan rapih, kue cempuro ini pun dikukus kembali. Pengukusan kali ini tidak membutuhkan waktu yang lama, karena adonan tepung beras sudah matang pada proses pengukusan yang pertama. Pengukusan hanya ditujukan untuk mengekalkan bentuk dan juga sedikit mencairkan gula Jawa di dalamnya. Ditandai dengan daun pisang pembungkusnya yang sudah mulai layu menghitam. Namun proses ini harus sesekali diawasi agar daun pisang tidak kering dan pecah. Untuk itu Emi beberapa kali mencipratkan air pada kue-kue yang tengah dikukus. Ya nggak kering kalau sudah matang gitu. Oh daunnya masih hijau gitu, saya kasih air biar matang gitu loh. Itu cuma matangnya daunnya aja Mbak. Kalau bahannya kan sudah matang, sudah dikukus dahuluan, sudah matang kan gitu. Cuma matangkan daunnya gitu loh, biar kelihatan hitam. Meski telah melewati pengukusan kedua, proses pembuatan kue cempuro masih belum selesai. Masih ada satu bahan baku untuk menambah cita rasa, yaitu kelapa parut. Namun pemberian kelapa parut ini dilakukan begitu pengukusan kedua selesai. Nggak ada rasanya Mbak, kalau dikukus pisang kelapanya itu nggak ada manisnya gitu loh. Demi membuat cita rasa kuenya terasa lebih enak, ibu 3 orang anak ini rela bersusah payah membuka satu persatu bungkusan kue yang masih hangat untuk diberikan kelapa parut. Kini kue cempuro buatan Emi sudah sempurna, siap berganti dengan lembaran rupiah nafkah bagi keluarganya. Namun rasa manis dan gurih yang terpancar dari kue ini tak semanis kehidupan yang dijalani Emi pembuatnya. Atus ya. Sebelum keluar mengantar kue-kue buatannya, Emi harus memastikan anaknya terlebih dulu merasa nyaman, terutama Arif, anak pertamanya. Ya, Arif sebenarnya telah dewasa, 23 tahun usianya. Namun keterbelakangan fisik dan mental yang dideritanya membuat pemuda ini terkulai tak berdaya, pasrah akan apapun yang akan dialaminya. Di teras depan rumah inilah Emi sering memandikan Arif. Sesekali bila tidak sedang sibuk, Emi memang menggendongnya untuk mandi di sumur belakang. Arif itu sejak kecil itu badannya panas terus gitu Mbak. Saya obatkan kemana itu ya tetap nggak ada hasilnya. Tahu gitu ya, sudah umur 7 bulan Mbak. Panas itu dokter saya suruh suntik Mbak. Kalau disuntik pas menit gak kayak panas, aku sok turu maneh bengi gitu loh. Kalau malam nggak pernah tidur Mbak, dia nangis terus gitu loh.
Kurangnya pengetahuan membuat Emi selalu dihinggapi rasa bersalah kepada buah hatinya ini. Hanya ketulusanlah yang kini Emi bisa berikan kepada anak sulungnya. Ia hanya khawatir bagaimana nanti masa depan Arif. Sedihnya temannya itu jalan-jalan ke sana, kamu kok di rumah aja gitu loh Mbak. Teman-temannya sudah bisa kerja, kamu kok makan aja gitu loh. Pingin sehat, bisa jalan gitu aja, saya sudah bersyukur, sudah terima kasih Mbak, ya Allah.